selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network ini hari Sabtu nih, akhir pekan. Tapi saya akan mengajak Anda menculik sebentar Bung Rocky Gerung sebelum berangkat naik gunung nih. Halo Bung Rocky. Saya lagi nongkrong menunggu kiriman voucher. karena udah nggak mampu beli sendiri, jadi saya tunggu aja kali-kali ada buzzer yang mau kirimin voucher tuh. Oh, Anda ini masih pakai kartu perdana? Saya pakai kartu perdana dan prabayar juga, semuanya. Cuman itu yang paling mudah untuk diatur secara teknis dan secara ekonomis, karena ada paketan kan tuh. Oke, jadi termasuk juga token. Anda pakai juga token di rumah? Oh ya, saya tinggal di pinggir hutan di Sentul, jadi pakai listrik 1300 itu pakai token. Dan kelihatannya harus makin berhemat. Berarti ini Anda mesti siap-siap terkena pajak nih, karena pemerintah ini Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan kebijakan baru untuk semua kartu perdana, token dan sebagainya dikenakan pajak ini. Itu artinya pemerintah yang lagi panik nih, dia nggak bisa majakin orang gede. Kan udah dari awal yang disebut tax amnesty gagal. Lalu revenue dari komoditas nggak bisa masuk karena harga komoditas volatilitasnya tinggi sekali. Nah sekarang pemerintah berupaya untuk nyari wakaf itu, ngumpulin wakaf. Lalu ditambah lagi dengan majakin warteg, majakin tukang jual pulsa, majakin token listrik. Jadi betul-betul ini lengkap paket dari kebingungan pemerintah terbaca oleh publik. Sialnya pemerintah nggak mau ngakui bahwa dia udah bangkrut, masih pamer-pamer. Sebelah kiri ada 11 triliun, sebelah kanan masih ada potensi untuk ambil dana asing segala macam itu. Jadi terlihat bahwa keadaan kita sebetulnya sangat parah itu. Nah keparahan itu yang dibaca oleh investor sebagai ya Indonesia bahaya untuk masuk. Jadi berlipat-lipat kesulitan, tapi nggak ada satu kata pun yang datang dari pemerintah untuk mengatakan kami telah gagal, oleh karena itu bantu kami rakyat ya. Ini tiba-tiba memajakin orang itu. Jadi ini saya ingat dulu ada cerita di Perancis, ada menteri yang disuruh oleh rajanya untuk majakin pintu rumah. Jadi si menteri itu keliling desa, lihat mana ada pintu rumah yang rada-rada bagus, dipajakin. Ada sandal jepit di depannya, kalau masih bagus juga dipajakin tuh. Dia lihat lagi kandang ayam dari si penduduk di Perancis itu. Kalau ayamnya bertelurnya cukup bagus, dipajakin juga ayamnya tuh. Karena pemerintah Perancis bangkrut pada waktu itu karena uangnya dipakai buat jor-joran, bangun ini persiapan perang segala macam tuh. Jadi kebangkrutan negara disebabkan oleh kebijakan yang dungu. Ini di Perancis yang lagi cerita ya. Nah menterinya karena pers Perancis termasuk redaktur FNN di Perancis pada waktu itu, saya bayangin aja begitu, kesel, maka dibuatkan meme. Si menteri itu kalau digambarkan di publik itu nggak ada wajahnya, cuma dibikin hitam putih itu, dibikin siluet. Nah, kata siluet itu datang dari nama menterinya. Nama menterinya si dungu itu namanya Etienne Siluet itu. Dari kata itu kita kenal mengapa ada siluet. Nah, kita nggak tahu sekarang di negeri kita ini, di NKRI harga mati, raja siapa atau menteri mana yang akan dimemkan sebagai Etienne Siluet. Jadi kalau meme-nya udah banyak, karena kita tunggu lagi pembuktian bahwa kedunguan kebijakan itu menyebabkan revolusi Prancis pada waktu itu. Karena rakyat diperas, raja menganggap saya nggak pernah salah. Bahkan dia pakai istilah aku adalah negara itu, l'état c'est moi itu. Dan itu berakhir dengan pemberontakan rakyat Prancis, revolusi Prancis. Itu pemenggalan kepala rajanya di alun-alun kota Paris. Nah, tapi ini kita lagi cerita alun-alun kota Paris ya, ketika pisau gilotin memenggal kepala si raja. Karena rakyat mengatakan kami yang harus menentukan keadilan, bukan Anda, sang raja itu. Tapi ini di alun-alun kota Paris, bukan di alun-alun Solo, bukan di depan Monas itu.
Oke, Harso. Ya, itu kan kita ngomongin sejarah, dan saya kira ini sejarah kan bisa jadi semacam pengingat bagi kita gitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama kan begitu. Karena saya melihat situasinya kalau seperti yang Anda gambarkan tadi seperti dejavu ya. Sejarah berulang kembali gitu. Ya, itu deja vu tuh gejala psikologi di mana memori kita akhirnya menemukan seolah-olah itu pernah terjadi itu. Dan sebetulnya itu juga pernah terjadi di bangsa ini tuh. Dulu ada riset dari Profesor Sartono ahli sejarah di UGM dulu, bahkan ada buku Pemberontakan Petani Banten 1820 sekian itu. Itu juga karena pajak yang berlebihan dipasang oleh pemerintah kolonial, pajak pacul, pajak benih segala macam itu, pajak tanah, sehingga rakyat menganggap bahwa udah batas kesabarannya hilang karena batas pertahanan ekonomi subsisten itu juga terlampaui. Jadi itu yang terjadi dalam sejarah kita juga begitu tuh. Dan baru-baru ini juga kita lihat perubahan-perubahan di Amerika Latin, di beberapa negara Eropa juga karena kesalahan kebijakan, pemerintahnya minta maaf. Tuh, Belanda mengundurkan diri satu kabinet karena salah kebijakan. Dia langsung bilang, kami salah kebijakan, karena itu kami mundur kabinetnya tuh. Nah, kita nggak dengar loh ada menteri atau presiden bilang, minta maaf karena saya udah salah bikin kebijakan infrastruktur, minta maaf karena saya udah salah melakukan kebijakan COVID yang ternyata tidak menimbulkan perubahan ekonomi rakyat, itu malah memberati. Jadi pemerintah karena arogansinya nggak mau minta maaf, tapi justru minta wakaf gitu kan. Kan ajaib ya, dan naikin tarif pajak itu. Oke, Erso. Betul tuh yang tadi. Jadi sekarang orang kemarin kaget-kaget ketika ada wakaf uang. Dan kemudian ini kan kalau wakaf uang ini lagi disasar ini kebetulan umat Islam. Sementara umat Islam merasa mereka selama ini selalu dipojokkan dengan isu-isu radikal, intoleran dan sebagainya. Kemudian sekarang giliran lagi kemudian orang-orang kaya yang punya 100 juta tabungan ke atas diminta untuk belanja jojoran. Dan sekarang yang bikin kaget ini kan diminta kartu perdana dengan pajak dan token. Padahal kita tahu pengkonsumen dari kartu perdana dan token ini kan pasti rata-rata kelas menengah ke bawah. Ya, orang yang punya uang jadi yang nggak beli token, dia pakai aja sesuka-sukanya dan nanti dibayar setelah dipakai kan. Tapi rakyat kecil dia pasti menghemat itu. Nah, prinsip token itu justru untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi listriknya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa sesuka-sukanya pakai listrik. Sekarang dia dipajakin, kan ini gila nih pemerintah kan. Jadi otaknya itu betul-betul terbalik-balik tuh cara melihat problemnya. Demikian juga pulsa itu. Pulsa kadang-kala saya baca berita ada anak yang nggak bisa sekolah karena nggak ada pulsa itu, atau terbatas pulsanya, tinggal dia mesti anak SD merangkap jadi tukang parkir di objek wisata di mana orang Jakarta yang berlimpah hartanya datang ke resort, anak itu jadi tukang parkir hanya untuk menambah pulsa itu supaya dia bisa ikuti proses belajar mengajar. Sekarang dipajakin gitu kan. Jadi ini pemerintah yang selalu klaim kami Pancasila, bahkan satu sila pun tidak pernah bisa dibuktikan oleh kekuasaan. Karena itu dulu saya kritik bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila itu. Lalu saya dilaporin ke polisi. Nah sekarang buktinya memang dia nggak paham Pancasila kan. Menterinya disuruh nyari uang dengan cara merampok hak subsisten rakyat. Pulsa dan token itu adalah basic needs dari rakyat. Selain tempe dan telur ayam gitu. Jadi itu hal-hal yang absurd itu. Orang menganggap bagaimana mungkin negara ini dipimpin oleh orang yang nggak ngerti tentang wong cili itu kan. Atau ekonomi wong cili. Jadi kebijakan-kebijakan semacam ini yang mengarahkan kita untuk melihat bahwa potensi social unrest atau dalam bahasa yang lebih gagah revolusi itu secara teoritis udah ada semua. Kan unsur-unsur itu ada di dalam masyarakat. Delegitimasi, pemerasan rakyat segala macam tuh. Jadi kita ada dalam ketegangan sosial yang luar biasa. Untung ini rakyat masih punya semacam tabungan batin supaya jangan dianggap sebagai ekstremis walaupun ditakut-takuti sebagai ekstremis. Jadi daya tahan moral kita sebetulnya udah nggak ada. Hanya karena semacam ya solidaritas yang didasarkan pada agama, maka kita masih bisa berharap ada keajaiban datang dari langit. Padahal sebetulnya keajaiban itu adalah hak
kita untuk kita tagihkan dari istana, bukan dari langit. Karena yang berjanji untuk menghasilkan kemakmuran adalah istana. Oke, publik kan melihat dengan mata telanjang. Kalau soal token perdana ini tuh kalau toh berhasil katakanlah gitu, ini kan sebenarnya cemen, ecek-ecek banget lah bagi pemerintah gitu. Sementara di depan mata kita lihat ada bansos yang dikorupsi, kemudian belum lagi kita bicara dana-dana di BUMN yang dirampok itu seperti Jiwasraya, Asabri, kemudian yang sekarang ini yang ngeri ini kan BPJS Naker nih, ada 43 triliun nih kan dana para pekerja nih, Bung Rocky. Ini konsekuensi dari presiden yang membentuk kabinet dengan latar belakang rekrutmennya itu dari partai politik. Jadi korupsi pasti terjadi kalau kabinetnya berisi orang politik. Karena kita tahu bahwa mental partai politik adalah mengembalikan dana yang dipakai buat kampanye politik. Dan itu berarti siapapun yang duduk di kabinet mewakili partai, dia akan korupsi. Potensial korupsi itu udah pasti terjadi tuh. Kan ini kekacauan ini terjadi karena presiden mengizinkan moral hazard itu dilakukan. Karena presiden tahu bahwa dia mesti tuker tambah dengan kekuasaan partai politik. Karena itu dia rekrut orang-orang politik. Bahkan buzzernya juga datang dari komunitas partai politik kan. Jadi ini yang terjadi, kekacauan manajemen politik ini karena presiden tidak konsisten dengan janjinya untuk dulu dia bilang kabinet saya adalah kabinet profesional, politik tidak ikut-ikutan tuh. Jadi dia disandra oleh kedunguannya sendiri sebetulnya tuh. Saya menyebutkan kedunguan kebijakan ya, bukan menghina orang, tapi kebijakannya memang dungu. Kan kalau pinter kan dia bikin oke, saya presiden, saya punya hak yang disebut hak eksklusif untuk mengangkat kabinet, nggak perlu ditekan-tekan. Nah sekarang begitu dia loloskan, maka partai politik pasti akan kirim sinyal pada menteri yang berasal dari partainya untuk merampok. Itu yang menyebabkan korupsi, Asabri, Jiwasraya segala macam. Itu kan konsekuensi dari power yang eksesif gitu. Nah, kontras itu yang orang lihat, bagaimana mungkin triliunan ada di korup, terus token yang cuma sekian rupiah itu juga masih diambil juga tuh gitu. Ya, ya. Nah ini sikap-sikap paradoks semacam ini yang saya kira membuat publik semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kita misalnya sekarang ini sedang ribut-ribut di DPR soal revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Pemerintah menolak keinginan sejumlah partai yang ingin agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. Alasan pemerintah kan karena situasinya saat ini sedang pandemi, pemerintah fokus pada pandemi. Tapi kan kita baru tahu kemarin tahun 2020 berlangsung juga pilkada dan jumlahnya jauh lebih besar. Ada 270 pilkada, sementara pada tahun 2022 cuma 101 dan pada tahun 2023 107. Jadi dijadikan satu itu sama dengan pilkada 2020 lalu. Saya kira pemerintah baca hasil pemilu 2020 kan partai-partai pengusung presiden kan kalah sebetulnya tuh. PKS dapat separuh dari situ. Demokrat bertambah tuh. Gerindra misalnya di Sumatera Barat itu hampir nol, nggak dapat apa-apa itu. Jadi publik memang sudah evaluasi dalam 6 bulan ini setelah Pilpres, partai-partai penguasa itu drop keuntungan politiknya dari pilkada itu. Nah karena itu presiden pasti nggak mau di 2022-23 nanti ada pilkada lagi yang akan bikin dia makin drop. Kan Anies pasti terpilih itu, dan dengan cara apapun Anies pasti terpilih di Jakarta, dan potensi ke 2024 sudah ditabung dari 2022 kan. Jadi apapun alasan pemerintah, publik anggap bahwa kalian kekuasaan hanya ingin menghalangi potensi perubahan politik dari tokoh-tokoh di daerah yang memang sedang ingin menantang kekuasaan. Jadi ketakutan presidenlah yang menyebabkan dia akan mobilisir kekuasaannya untuk membatalkan keinginan pemilu 2022-2023. Nggak ada alasan apapun, dibikin alasan COVID segala macam itu sudah berantakan karena semua orang, pers, LSM, masyarakat sipil menginginkan supaya tidak ada pemilu kemarin 2022 karena ada COVID. Nah, sekarang presiden membalikkan jalan pikirannya. Kita nggak akan lakukan 2022-2023 karena masih ada COVID. Padahal sebetulnya dari awal dia ingin agar supaya
calonnya dia itu cukup di 2022 karena sekarang presiden sudah tidak punya calon lagi kan untuk didudukkan di dalam politik 2020-2022 kalau ada pilkada. Karena anaknya udah jadi dua kan dan itu masih dipersoalkan tuh. Jadi ini curangnya tuh. Kalau ada keinginan maka dipaksakan walaupun melanggar protokol kesehatan. Ketika kadernya udah nggak mampu, udah nggak ada, mungkin juga PDIP udah kehabisan kader untuk fight di 2022-2023. Jadi ini cuman kalkulasi politik dangkal aja sebetulnya tuh. Saya mendorong supaya 2022, 2023 dilakukan pilkada itu semacam pemilu selah seperti di Amerika untuk recheck apakah presiden masih punya legitimasi atau enggak tuh. Kalau masih punya, presiden mesti berani. Oke, 2022 kita lakukan pilkada sekaligus untuk mengukur kekuatan menuju 2024. Dia bisa sewa buzzer segala macam kok. Tapi mungkin karena merasa bersalah dan mentalnya udah jatuh, nggak berani lagi berkelahi di 2022 dan 2023 tuh. Itu yang terjadi. Ya, jadi alasan bahwa pemerintah mau fokus kepada pandemi itu sudah tidak sahih lagi ya, karena faktanya 2020 malah tetap dilaksanakan kan? Iya, itu dasarnya. Jadi bagaimana mungkin orang cari-cari alasan, pemerintah cari alasan ini fokus apanya fokus. Makin fokus makin angka Covid itu melonjak gitu. Ya. Ya, yang menarik Bung Rocky, ini kebocoran yang ada yang saya baca di CNN itu ternyata kok masih laku juga ya tukar tambah. PAN misalnya, partai yang selama ini berada di pemerintahan itu mendukung untuk pelaksanaan Pilkada 2024 karena rupanya dia ditawari satu kursi lah setidaknya di kabinet itu. Saya agak heran dalam situasi begini masih ada yang tertarik untuk masuk dalam kabinet. Ini ujian terakhir bagi partai politik untuk menunjukkan sisa-sisa political ethics di dia. PAN sebetulnya masih punya nyali atau tabungan moral. Tapi kalau dia akhirnya nyerah, itu artinya mungkin udah ada sprindik keluar untuk memeriksa beberapa tokoh PAN itu kan. Jadi ini dengan mudah kita baca lah begitu-begituan tuh. Nah karena itu saya selalu ingin ingatkan bahwa kita ingin politik ini diasuh oleh akal pikiran dan akal sehat. Tukar tambah politik itu hal yang biasa tuh. Tapi bukan itu inti dari berpolitik. Kita mau hadirkan politik yang bersih. Bukan karena ditekan oleh KPK lalu menyerah gitu kan. Bilang aja bahwa memang oke, silakan ajukan sprindik, kalau kita bebas kita masuk kabinet. Kan bisa begitu tukar tambahnya kan. Tapi justru sprindiknya dipakai untuk mencegah politik oposisi itu. Jadi sekali lagi ini pembusukan ini yang biasa disebut political decaying sudah sedang berjalan. Dan kita tinggal tunggu di mana dia crossfire dengan keadaan ekonomi. Kan itu yang pasti terjadi kan. Korslet antara politik dan ekonomi itu yang akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Ya, Bung Rocky, saya nggak ingin menghalangi perjalanan Anda ke gunung, tetapi saya berharap mudah-mudahan kartu perdana Anda ini pulsanya cukup untuk supaya kita bisa tetap berkomunikasi. Iya, kalau sekarang saya masih bisa beli pulsa, tapi mungkin mulai 1 Februari terpaksa saya mesti kurangi komunikasi karena pulsa akan dinaikkan, akan dipajaki mulai 1 Februari dan pajak terhadap distributor itu artinya naiknya harga pada konsumen. Jadi saya kira ini kita tonton aja proses politik ini sampai akhirnya orang ingat pada peristiwa revolusi Prancis dan pemberontakan petani Banten. Saya hanya menyebutkan itu sebagai catatan kaki akademis. Salam akal sehat. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Yes.